Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Bab 8 ayat 27 sampai 35. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda buah dalam jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Pada hari Kamis Putih, Misa, kita tahu ada upacara pencucian kaki. Bapak Suci Paus Fransiskus juga melakukan itu. Dari antara orang-orang yang mewakili Rasul 12 itu, ada seorang perempuan dengan memakai hijab Islam. Dan beliau, Paus, mencuci kakinya. Setelah dikeringkan, dibersihkan, ia mencium kaki itu. Peristiwa itu juga mungkin agak menghebohkan bagi orang-orang yang melihat itu sebagai sesuatu yang aneh. Tetapi Paus kita ini berani melakukannya sebagai tanda bahwa ia
mau mengikuti Tuhan Yesus. Mungkin seorang wartawan yang karena peristiwa itu menanyakan kepada Paus, apakah kamu percaya kepada Tuhan? Sepertinya orang yang menanyakan ini berpikiran Tuhan itu bagi dia, bagi yang bertanya itu, Tuhan itu Tuhan yang dia percayai, bukan Tuhan dari agama lain. Setiap agama itu sebenarnya mengakui Tuhan semesta alam ini, pencipta manusia ini. Dan setiap agama itu pasti berusaha untuk mengikuti ajaran yang datang dari Allah. Karena itu ada pertanyaan bagi Paus itu, apakah Bapak Paus percaya kepada Tuhan? Tapi Bapak Paus ini, Fransiskus, mungkin mengerti isi hati orang itu. Dan ia berkata, aku percaya kepada Tuhan, tetapi aku tidak percaya kepada Tuhan Katolik. Tuhan Katolik artinya karena Paus ini percaya bahwa Tuhan itu bukan untuk orang Katolik saja. Atau mungkin ia tahu bahwa ada orang-orang Katolik yang merasa bahwa Tuhan itu milik mereka, bukan milik agama lain, milik mereka. Itu yang kemudian Paus ini mengatakan Tuhan itu sepertinya mau mengatakan Tuhan itu satu bagi semua orang yang percaya akan Tuhan. Tuhan itu satu. Dia mengasihi semua orang. Karena ini Paus ini percaya bahwa Yesus itu, Kristus itu datang untuk semua orang, semua bangsa-bangsa, untuk diselamatkan, untuk semakin mengerti siapa Tuhan Allah itu. Bahwa Tuhan Allah itu ingin menyelamatkan semua orang dan ingin mengajak semua orang itu agar bersatu dan saling mengasihi. Kita tahu hukum yang pertama itu cintailah Tuhan Allahmu dan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya setiap orang itu hendaknya kita cintai karena kita mempunyai Tuhan yang satu itu. Tuhan itu bukan milik. Sebagian orang Katolik mungkin menyombongkan diri. Tuhan itu milik kami. Tuhan itu tidak milik siapa-siapa. Dan jangan sampai kamu memiliki Tuhan. Karena kamu kalau merasa memiliki Tuhan, sepertinya kamu bisa memerintah Tuhan. Tuhan, mengapa saya sakit terus? Tuhan, mengapa saya menderita? Bapak Paus Fransiskus itu datang berpastoral mengunjungi Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste, Singapura. Itu duduk di atas kursi. Dia itu menderita sakitnya sehingga dia harus duduk di kursi. Tetapi itu tidak menghalangi dia untuk menyatakan imannya. Dia berpastoral. Dalam keadaan sakit pun ia bergerak mengunjungi. Karena itu kita pun hendaknya seperti dia. Sekalipun menderita, kita tetap melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah dalam diri kita. Kalau kita merasa
Tuhan itu milik kita, lalu kita itu bermohon untuk kepentingan diri sendiri. Mengapa saudaraku sakit? Mengapa aku menderita? Apalagi kalau kita menderita sakit yang sepertinya tak tersembuhkan. Lalu kita itu mengeluh, Tuhan itu apakah sayang kepadaku? Kita lalu jadi orang yang ragu-ragu. Iman kita lalu, karena kalau kita memiliki sesuatu, kita memiliki harta yang besar, kita memiliki rumah banyak, kita memiliki ladang, sawah, memiliki barang-barang, atau memiliki kekuasaan. Lalu kita itu sesungguhnya dimiliki oleh harta itu. Kalau kita salah jalan, kita itu tidak mau harta kita itu hilang atau kita berikan kepada orang yang memerlukannya. Kita itu menyimpan harta itu. Kita itu tidak mau harta kita itu tergugat. Ini milikku. Aku berhak mempergunakannya sesuai dengan kehendak hatiku. Itu yang terjadi. Karena itu kita seringkali sulit untuk meninggalkan kesenangan hidup kita, kenyamanan hidup kita. Kalau barang kita tercuri itu kita marah besar. Itu terjadi. Karena kita itu dimiliki justru oleh barang-barang itu yang kita tidak mau tinggalkan. Seorang muda yang datang kepada Yesus dan berkata, ingin memiliki surga. Bagaimana caranya? Sudahkah kamu menuruti hukum Tuhan? Menghormati ibu bapamu, tidak membunuh, tidak mencuri. Sudah kulakukan sejak kecil. Tetapi dia kemudian bertanya, bagaimana supaya aku terjamin masuk surga? Lalu Yesus berkata, jualah milikmu, berikan kepada orang miskin. Dan pemuda itu pergi karena hartanya banyak. Mungkin kita juga, mungkin sekalipun harta kita kecil sedikit, tapi kita seringkali mempertahankan itu. Kita tidak mau kehilangan milik itu. Karena itu jangan jadikan Tuhan itu milikmu, tetapi jadikan dirimu itu milik Tuhan. Jadikan dirimu milik Tuhan. Karena Tuhan itu tahu apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, Tuhan itu tahu. Dan Ia akan memberikannya bila kita bersedia juga untuk berlaku seperti Dia. Yesus Kristus itu memberikan yang pertama, pengorbanan dirinya, jiwa raganya diberikannya untuk kita. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia. Itulah Yesus Kristus kita. Karena itu, Dia minta agar kita pun mengikuti Dia. Petrus itu yang mengetahui, ketika ditanya para murid itu hanya Petrus yang menjawab, engkaulah Mesias. Tetapi Mesias menurut gambaran hatinya, hati Petrus. Karena kemudian ketika Yesus mengatakan, anak manusia itu harus menderita karena ditolak oleh tua-tua, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan akan dibunuh. Sesudah 3 hari ia akan bangkit. Itu dikatakannya. Tetapi Petrus itu tidak mau. Tidak boleh terjadi padamu. Dan Yesus dengan keras menegur, engkaulah iblis. Bukan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia.
Jadi Petrus itu sekalipun mengetahui, tetapi gambarannya tentang Mesias atau Raja yang diurapi Allah itu lain daripada apa yang dimaksud Allah. Karena itu Yesus kemudian berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan. Barang siapa percaya kepadaku dan kepada Injil dan berkorban untuk itu, ia menyelamatkannya. Karena itu kita tahu Nabi Yesaya itu menderita sebagai nabi yang diutus Allah. Ia disiksa, dianiaya, diludahi, dicabut janggutnya, dan ia berkata, aku tidak akan mendapat noda. Aku tidak akan malu karena berbuat bagi Tuhan. Karena aku tahu Tuhan itu akan memberikan kepadaku keteguhan hati seperti gunung batu. Kita tadi mendengarkan Mazmur itu, mendengarkan cerita Yesaya itu. Karena itu mari kita juga bersedia. Yakobus itu mengatakan, perlihatkanlah imanmu itu dengan perbuatan. Seperti aku melakukan perbuatanku karena iman. Iman itu yang meneguhkan kita. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, kata Yakobus kepada kita. Kita hanya mengucapkan iman itu tetapi tidak berbuat. Karena itu Yesus mengatakan supaya kita ikut. Barang siapa mau mengikuti aku, panggullah salib bersama dengan aku. Mari kita sudi untuk melakukan, memperkembangkan iman kita dengan perbuatan-perbuatan. Dunia ini memerlukan. Karena itu Paus Fransiskus ini sekalipun di kursi roda berpastoral, mengunjungi Indonesia. Karena itu dia menyatakan di Indonesia ini umat beragama hidup rukun. Dan itu berkesan di hatinya. Demikian pula ia ke Papua Nugini untuk mengatakan, lindungilah alam ini. Lindungilah alam ini. Alam Papua Nugini itu masih baik. Jangan termasuki oleh memakai alam ini untuk kepentingan kesejahteraan. Mari kita sejahtera bersama. Pergunakan alam ini untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya untuk memuliakan Tuhan. Alam itu bisa dipergunakan bukan hanya ditebas lalu dijadikan daerah yang gundul karena dimasuki perkebunan-perkebunan, tetapi pergunakan alam ini sewajarnya. Kalau di Indonesia ini semua tanah sudah menjadi kebun sawit, tetapi alam di sana itu masih sejahtera. Umatnya masih sederhana. Mereka berjalan 1 minggu untuk melihat paus itu. Berjalan lewat hutan-hutan. Dan mereka mendapatkan makanan di hutan-hutan itu. Hutannya yang masih segar, hutannya masih dipenuhi dengan segala macam hayati yang bisa dimakan.
Malahan 1.000 orang dari wilayah Indonesia berkunjung ke Papua Nugini itu untuk melihat paus. Paus itu ingin agar di sana itu kesejahteraan rakyatnya diperhatikan. Mengunjungi Timor Leste, di sana itu sering terjadi pertikaian, perkelahian, golongan-golongan. Padahal umat Katolik di sana itu 95%. Dan Paus berkata, bangunkanlah kerukunan, perhatikanlah satu sama lain. Laksanakan ajaran Tuhan untuk saling mengasihi, saling memperhatikan. Dan di Singapura, Paus Fransiskus itu berkata, pemerintah di sana supaya memperhatikan pekerja-pekerja yang berdatangan dari mana-mana, imigran-imigran yang ingin mendapatkan nafkahnya di situ. Perhatikanlah mereka itu juga supaya terjadi satu persamaan atau kesetaraan di antara para pekerja itu. Sekalipun mereka itu datang dari jauh, seringkali mendapatkan upah yang kurang daripada yang penduduk di situ. Itu Paus mengatakan pastoralnya itu supaya kedamaian ada di dunia ini, saling memperhatikan sesama manusia. Karena itu mari kita juga kurbankan kepentingan sendiri, tetapi apa yang dibutuhkan sesama, supaya Tuhan itu nampak nyata dalam hidup ini. Gereja itu disebut tubuh Kristus, supaya nyata apa yang dikehendaki Kristus itu terjadi, bukan hanya kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Semoga kita menyadari betapa pentingnya kita itu, keselamatan kita, kesehatan kita, kebutuhan kita itu diketahui. Pemazmur tadi itu mengatakan, Tuhan, sendengkanlah telingamu, karena percaya bahwa apa yang kita ucapkan itu, yang kita rindukan itu diketahui oleh Tuhan, dan Ia akan memberikan pada waktunya. Tuhan itu adil.